Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, menciptakan seluruh alam semesta ini, memberikan kita berbagai kenikmatan di dunia ini, baik nikmat hidup maupun nikmat kesehatan. Sekarang kali ini tidak lupa pula salawat serta salam kepada Nabi besar kita, manusia terbaik di dunia, di antara seluruh nabi, di antara seluruh rasul, cuma dialah yang paling terbaik. Dia nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husnan bi kurmatihim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husnan bi kurmatihim. Ya, saya kayaknya terlalu besar ya. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husnan bi kurmatihim. Ya sudah, segitu saja dulu ya. Oke. Kali ini saya akan bertausiah tentang yang namanya, kalian tahu, taubat. Bukan taubat, kematian. Itu sudah beberapa hari yang lalu kalau taubat. Ya, kematian bisa datang kapan saja, baik hari ini, besok, kemarin bisa. Nanti sejam atau sekarang juga bisa. Pokoknya bisa datang kapan saja. Yang mati pasti hidup. Terbalik, yang hidup pasti mati, yang datang pasti pergi, tapi yang pergi pasti datang. Beda ya enggak juga sih, pokoknya yang mati pasti hidup, yang datang pasti pergi. Tapi kadang yang hidup, yang mati, kadang ada yang hidup. Yang hidup kadang yang pergi pasti ada yang kadang ada yang datang. Oke. Kali ini saya akan bertausiah tentang yang namanya saya akan bertausiah tentang kematian. Ya, saya sudah bilang tadi. Ya. Kematian bisa datang mungkin di kalian, mungkin tempat penonton, banyak orang penonton sering melihat orang tua meninggal dunia atau orang dewasa meninggal dunia, sehingga menyebabkan dikatakan orang dewasa kadang ada orang dewasa sudah sepatutnya meninggal. Tapi ini adalah hal yang salah. Kenapa? Orang tua, orang yang sudah tua, kakek nenek, itu memang ada juga yang masih hidup, masih sehat, bugar. Contohnya guru saya, umurnya sudah 70 tahun. Atau beberapa gurunya saya umurnya sudah 27 tahun, sudah 70 tahun lebih lah. Atau
bapak saya sudah 60 tahun. Mama saya sudah lebih dari 60 tahun. Bukan 60 juga kayaknya. 50 kayaknya. 50-an lah. Ya. Atau di penonton sekalian pernah mendengar yang di banyak orang anak kecil yang meninggal, mungkin atau penonton pernah melihat anak kecil meninggal. Itu adalah salah satu contoh kematian itu bisa datang kapan saja. Baik kamu masih kecil, masih bayi, bisa saja itu sudah kamu meninggal. Bisa saja hari ini saya meninggal, bisa saja detik ini juga saya meninggal. Makanya saya bilang saya sedikit lagi ada video saya. Mungkin nanti saya akan gabungkan, atau enggak usah dikirim ya, enggak usah diupload. Video dimana saya melakukan perjalanan dari Timika ke Makassar. Itu menggunakan pesawat. Coba di saat itu seluruh isi pesawat dan pesawatnya sekalian dijemput ajal. Kita semua tiba-tiba saja pesawatnya jatuh. Itu bukan pendek loh, bukan 1 meter 2 meter, bukan 100 meter 200 meter. Ini 1000 kaki di atas permukaan laut. Bukan 1000 kaki, 100 kaki di atas permukaan laut, mungkin lebih ya. Pokoknya lebih tinggi dari gunung. Bahkan saya itu terbangnya di langit kedua, bukan di antara langit 1 dan 2. Jadi begini, ini langit 1, ini langit 2. Jadi begini, saya di tengah-tengahnya. Ini menyebabkan banyak bukan perdebatan ya, ini menyebabkan banyak perdebatan. Ke orang tua itu banyak yang meninggal, tapi anak bayi juga banyak yang meninggal, banyak kita. Jadi saya bilang kematian itu banyak ya. Kalau kalian tidak setuju, kalau kalian tidak setuju, saya ulangi seperti di video-video biasanya saya. Kalau kalian tidak setuju dengan pendapat saya, stop video ini, unsubscribe saya. Saya nggak memerlukan follower, saya nggak memerlukan subscriber apa segala macam. Saya cuma memerlukan penonton yang dapat berpikirnya jernih, tidak macam saya yang mungkin bisa menerima atau cuma mendengar saja tanpa ada rasa sakit hati dalam dirinya. Ya, saya cuma memikirkan bagaimana saya mungkin pendapat saya benar ataupun tidak, terserah kalian. Mungkin terserah, pokoknya ya, kalau misalnya ada yang salah, banyak kesalahan dalam video ini, dalam tutur kata saya, itu 100% dari saya. Tidak ada 199, enggak, 100% dari saya, 100% dari saya. Ya, kalau ada yang benar, semua ada yang kebenaran dalam tutur katanya saya apa segala macam, itu 100% datang dari Allah ya. Maka karena kematian bisa datang kapan saja ya, karena kematian bisa datang kapan saja, ini berarti kalian akan, dulu saya berkata, saya saat itu sedang sedang iseng bilang hidup ini cuma satu kali. Lalu ada teman saya berkata,
maka itu nikmati hidup ini sebaik-baiknya. Ya betul, nikmati hidup ini sebaik-baiknya. Bukan kita menikmati hal-hal yang kurang berdosa, tidak. Menikmati tapi ada batasnya. Semua pasti ada batasnya. Batas hidup kita ada, itu namanya ajal. Banyak. Ya. Kita nggak boleh melupakan ibadah. Maka kita harus berbanyak ibadah agar kita kita gembira di dunia maupun di akhirat. Ada doa yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia. Ya Rabb kami, berikanlah kami Rabbana atina, berikanlah kami kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, akhirat, dunia akhirat. Ya. Jadi maka itu kita harus sering melakukan yang namanya salat, melakukan banyak ibadah termasuk sholawat dan zikir. Ya, itu saja. Ya, selain banyak cerita, saya memiliki satu cerita. Tahu saya. Dulu ini cerita kalangan saya. Dahulu kala ada seseorang. Orang ini merasa kalau dirinya itu dulunya dia adalah orang paling miskin. Saat besar, pertamanya dia sering beribadah. Saat dia sering beribadah dan bekerja, saat besar ia menjadi sukses dan menjadi kaya raya. Setelah kaya raya, keimanannya memudar. Hidup ini cuma satu kali berakhir. Hidup ini cuma satu kali. Maka pergunakan baik-baik. Kita harus menikmati hidup ini dengan sepenuhnya. Saat dia mati, akhirnya dia melakukan banyak kejahatan. Dia bukan melakukan banyak kejahatan. Dia berpoya-poya dan akhirnya dia meninggalkan salat, meninggalkan ibadah dan terus melakukan berbagai kejahatan di dunia ini. Semua, dia minum khamar, berzina, apa segala macam ia lakukan. Akhirnya ajalnya menjemput. Ya karena jadi ajalnya menjemput. Saat ajalnya menjemput, malaikat maut berbisik padanya. Malaikat maut mencabut nyawanya dengan kasar. Saking kasarnya, lebih sakit dari 100 yang kalau coba kalian pikirkan. Waktu Rasulullah SAW dan Nabi Idris dicabut nyawanya, itu sudah diringankan. Nabi Idris sudah diringankan, saya nggak tahu berapa, tapi kalau setahu saya pokoknya sudah diringankan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sudah diringankan 50 kali lipat.
ditarik. Coba kalian pikirkan, sakitnya luar biasa. Padahal sudah diringankan 50 kali. Nabi Idris juga sudah diringankan berkali-kali, tapi masih saja sakit. Coba. Saking cintanya saat itu, ya, nanti saya sudah pernah ceritakan, jadi tidak perlu saya nia. Coba kalian pikirkan. Jadi saat dia dicabut sangat kasar. Saking kasarnya, ia merasa bulu kuduknya, kulit-kulitnya dicabut sedikit demi sedikit. Kalian tahu rasanya dicabut kulitnya sedikit demi sedikit. Kalau 50 kali dikuliti kan, di sini contoh sini, ini dicabut, sakit, dicabut lagi di sini, sakit lagi, terus begitu. Akhirnya ia pun meninggal, menghembuskan nafas terakhirnya. Sampai di akhir hayatnya ia belum pernah dia nggak bertaubat. Ya, aduh, upilku, sudah. Oke, lanjut. Sampai di akhirnya hayatnya dia belum bertaubat juga. Akhirnya dia dikuburkan. Setelah dikuburkan, setelah dikuburkan, lalu datang malaikat maut. Bukan malaikat maut, datang malaikat penjaga kubur, malaikat kubur. Lalu dia berkata, siapa Tuhanmu? Karena ia sudah nggak pernah melakukan ibadah. Ia melupakan siapa Tuhannya, dia melupakan siapa nabinya, dan semua amalan-amalan yang ia lakukan dulu sudah sirna, habis, keropos. Akhirnya dia berkata, seandainya saya beribadah saat hidup saya. Ia disiksa, masuk neraka, disiksa dengan berbagai siksaan karena ia melakukan berbagai kejahatan di dunia ini. Setiap kejahatan pasti ada hukumannya. Kalau kau berzina, kau akan diberi makan sesuatu yang saya akan katakan. Kalau kau mencuri, tanganmu akan dilakukan seperti apa yang akan dilakukan, dan saya akan katakan, saya ibah, kasihan. Ya, sudah. Yang kedua adalah mencintai ibu kita, mencintai orang tua kita. Ada hadis, ini sekaligus cerita, nanti juga hadis berbentuk cerita ada. Sekarang saya akan buat cerita. Saya cerita dulu ya, sebentar bercerita. Mari kita mencintai ibu kita, memperlakukannya sebaik-baiknya. Jujur, saya nggak bisa membalas apapun yang dilakukan oleh ibu saya. Saya nggak bisa meminta nggak ada yang bisa dipakai. Nggak bisa saya ngiring. Ibu saya, ibu adalah orang yang berperan penting. Orang tua adalah orang yang berperan penting. Orang tua adalah orang yang berperan penting dalam hidup kita.
walau sekecil apapun, dia tetap berperan penting. Tanpa orang tua kita bisa apa? Kalian tahu? Saya pernah bilang, tanpa orang tua kita tidak ada. Apalagi kalau kalian tak punya orang tua, tidak apa, kalian anak yatim, tidak apa-apa. Tanpa kakek nenek bisa apa? Jadi surga itu di telapak kaki ibu. Dahulu ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus saya hormati dan cintai? 1. Ibumu. 2. Ibumu. 3. Ibumu." Maksudnya pertama, 1, pertanyaan dibilang ibumu. Lalu sahabat tersebut bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasul?" Lalu ia menjawab lagi, "Ibumu." Lalu bertanya lagi, begitu sampai sekitar 4-5 kali. Lalu yang paling terakhir adalah ayahmu. Ibumu, lalu bapakmu atau ayahmu. Jadi orang tua berperan penting. Walau kau punya istri, walau istrimu yang bikin kau sukses, itu tidak ada gunanya. Istrimu tidak ada, kamu masih ada. Bisa. Silakan. Kalau kamu masih belum berpikir, ya, nanti saat besar atau penonton melihat istri kalian melahirkan, itu adalah sesuatu yang sangat susah. Saya tahu. Kalau kalian jadi dokter nanti, kalian akan melihat, apalagi di bidan, kalian akan melihat betapa susahnya seorang ibu melahirkan. Apalagi kalau kamu menjadi seseorang, jadi coba tanpa ibu dan tanpa ayah, kita bisa apa? Ya, itu saja dulu. Ada satu cerita, ini ada di buku saya yang bernama yang bercerita tentang seorang sahabat. Saya cerita. Ya, dahulu kala saat itu ada sahabat yang meninggal dunia.